Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih hutang piutang. Dan pembahasan kita telah sampai di pembahasan masalah hutang piutang di dalam keluarga, hutang piutang internal keluarga. Kita akan lihat ya, ada fenomena di tengah kaum muslimin. Ada yang suami ini memiliki hutang, baik semasa hidup ataupun telah meninggal. Pertanyaannya, apakah istri wajib nggak melunasi hutang suami ini? Atau sebaliknya, ada dalam rumah tangga itu istri suka berhutang. Ini kondisi kedua, istri yang suka berhutang. Timbul pertanyaan, apakah suami ini wajib nggak melunasi hutang si istri ini? Kondisi ketiga, ada kalanya di tengah-tengah kaum muslimin orang tua itu memiliki hutang, baik semasa hidupnya, bahkan setelah orang tua meninggal masih memiliki hutang. Pertanyaannya, apakah anak itu wajib nggak melunasi hutang orang tuanya? Kemudian kondisi keempat juga sering terjadi, ada masanya di dalam rumah tangga itu, terlebih lagi kalau mungkin suami istri ini masing-masing punya kerjaan, ada kalanya suami minjem uang istrinya, ada kalanya istri pinjam uang suaminya. Ini bagaimana nih hutang di dalam rumah tangga? Atau kondisi kelima, ada kalanya nanti anak hutang ke orang tua pinjam modal, atau orang tua hutang ke anak untuk beli kendaraan dan satu lain hal. Ini bagaimana juga nih hutang antara anak dan orang tua dan anak. Kurang lebih ada 5 materi terkait hutang antara keluarga. Semoga waktunya sampai. Pertama, di pertemuan sebelumnya kita telah singgung singkat. Apakah istri wajib membayar hutang suaminya, baik suaminya semasa hidup atau suaminya telah meninggal? Terkait masalah ini, para ulama tegaskan, yang menjadi sorotan kita, yang menjadi acuan terkait hutang di dalam keluarga ini, hutang antara keluarga ini, suami istri, anak orang tua anak ini, maka yang jadi parameternya, tolak ukurnya adalah masalah nafkah. Ini kata kuncinya, masalah nafkah. Apakah hutang itu termasuk nafkah atau hutang itu tidak, bukan bagian dari nafkah? Apakah dia berhutang terkait masalah nafkah atau dia berhutang di luar masalah nafkah? Jadi barometernya atau parameternya adalah masalah nafkah. Nah, kondisi pertama tadi, apakah istri wajib melunasi hutang suaminya? Pertanyaannya, apakah istri wajib menafkahi suami? Sepakat para ulama, istri tidak wajib menafkahi suami.
Maka terjawab sudah, istri tidak wajib menafkahi suaminya, sepakat ulama seluruh mazhab. Bahkan di dalam Islam, semoga ibu-ibu dengar, harta istri yang diperoleh oleh istri itu murni seutuhnya punya istri. Harta istri yang diperoleh oleh istri itu nanti murni seutuhnya punya istri. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa, di surah An-Nisa ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada perempuan itu mahar-mahar mereka sebagai hadiah untuk mereka. Dan jika fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, dan jika setelah perempuan tadi dikasih mahar, jika sebagian mahar itu atau mahar itu diberikan kepada suami, jika perempuan itu memberikan maharnya atau memberikan sebagian dari maharnya dengan kerelaan hatinya, kuncinya dengan kerelaan hatinya, maka para suami silahkan ambil pemberian itu dengan, atau silahkan makan pemberian itu hani'a mari'a, dengan lezat dan dengan kesudahan yang bagus. Jadi ini pelajarannya kata para ulama, mahar yang itu harta suami awalnya diberikan kepada istri, itu suami tidak boleh ambil lagi, suami tidak boleh makan lagi, kecuali memang istri mengizinkannya dengan kelapangan jiwa, dengan kerelaan hatinya, baru suami boleh pakai. Kalau mahar saja yang awalnya harta istri, yang awalnya harta suami, setelah dikasih istri tidak boleh suami pegang, tidak boleh suami ganggu, apalagi harta istri yang memang dia dapatkan dari hasil keringat dia atau dia dapat dari orang tua dia, ini sangat-sangat suami sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk mengganggu, menguasai harta si istri. Kita kembali ke pembahasan. Kalau kita tahu harta istri itu sepenuhnya menjadi punya istri, kemudian istri tidak berkewajiban membayar atau memberikan nafkah kepada suami, maka hutang yang dibuat oleh suami tidak ditanggung, tidak ada kewajiban istri untuk membayarnya, baik suami masih hidup ataupun suami telah meninggal. Hanya saja kalau si istri ini lapang rezekinya, hanya saja kalau dia ingin bantu-bantu juga ekonomi suaminya, dia juga bantu cover beberapa kebutuhan pokok, atau kadang suami punya hutang, istri pun bantu cicil, itu namanya kebaikan dari istri yang dia berikan kepada suami. Ini banyak-banyak bersyukur suami seperti ini. Ini sebagaimana fatwa ulama dari Fatwa Syabakah Islamiyah, ini di sini nyatakan bahwasanya harta yang diperoleh oleh si istri itu murni punya istri, dan suami boleh pegang harta itu dengan kerelaan si istri. Kadang ada kalanya suami mungkin minta uang istrinya, kadang ada kalanya istri itu kasih karena segan atau karena rada-rada terpaksa, maka itu tidak halal untuk suami. Karena yang menjadi acuan bolehnya suami memakan harta istri adalah dengan kerelaan hati si istri, sebagaimana ayat yang kita bahas. Jadi kadang ada kalanya istri ngasih itu karena segan atau di bawah tekanan atau faktor lain, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali istri ini memang mengasihnya dengan rela, baru menjadi halal. Kemudian pembahasan selanjutnya, apakah suami wajib membayar hutang si istri? Nah, ini pembahasan kedua. Apakah suami wajib membayar hutang yang dibuat oleh istrinya? Sebagaimana pembahasan yang kita sampaikan sebelumnya, terkait masalah ini yang jadi parameternya adalah masalah nafkah. Sekarang kita tanyakan, apakah suami wajib menafkahi istri? Jawabannya sepakat para ulama, iya. Suami wajib menafkahi istri. Dan apa batasan nafkah di dalam Islam? Nafkah itu sampai sejauh mana? Pernah salah seorang sahabat Nabi
Dia dari Muawiyah ibn Haidah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaina?" Ya Rasulullah, apa hak istri kami terhadap kami? Atau dalam terjemahan bebasnya, apa saja nafkah istri yang wajib kami tunaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imaha idza tu'imta wa an taksuha idza ihtasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fi baitin." Ini luar biasa. Sahabat tanya sama Rasul, apa saja nafkah yang wajib ditunaikan suami kepada para istri? Apa kata Nabi SAW? Nafkah itu berupa engkau beri istri itu makan seperti makanan yang engkau makan. Engkau kasih dia makan seperti makanan yang engkau makan. Dan engkau beri dia pakaian sesuai standar pakaian yang engkau pakai. Wala tadribil wajah, jangan pernah engkau pukul wajahnya. Ini kata Nabi SAW, jangan pernah engkau pukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan pernah engkau jelek-jelekkan istri itu kepada orang lain. Diceritakan kejelekan istri kepada orang lain itu tidak boleh, kecuali nanti ada regulasi ketat dalam syariat. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Wala tahjur illa fi baitin, jangan pernah engkau boikot istrimu, engkau pisah ranjangkan dia kecuali di dalam rumah. Jangan pernah kau diamkan dia kecuali di dalam rumah. Nah, itu diantara nafkah. Maka para ulama sebutkan diantara nafkah itu wa nafaqah tashmulu ta'am wasyarab wa malbas wal maskan wa sa'iru ma tahtaju ilaihi zaujah li iqamati mahjatiha wa qawami badaniha. Nafkah itu mencakup makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seluruh pernak-pernik, seluruh hal yang dibutuhkan oleh istri untuk supaya dia bisa hidup layak secara jasmani dan rohani. Ini adalah batasan nafkah. Nah, sekarang kita masuk ke poin. Ada kalanya istri ini dia punya hutang. Dia berhutang. Pertanyaannya, apakah suami wajib melunasi hutang ini? Maka hutang yang dibuat istri ada dua, kata para ulama. Pertama, ada kalanya istri ini dia berhutang karena suaminya lalai dan telat atau kurang memberi nafkah. Misalnya suaminya pergi berbulan-bulan lupa ninggalin uang, sehingga istri ini terpaksa berhutang untuk memenuhi nafkah. Atau kasus perceraian, ada kalanya suami istri ini bercerai, anak ikut istri. Suaminya tidak mau tahu, padahal anak itu butuh biaya. Ada kalanya gara-gara untuk biaya anak ini, si janda tadi jadi berhutang dia. Nah, ini kondisinya. Jadi istri tadi berhutang karena kelalaian suami memberi nafkah. Atau kasus perceraian tadi tidak dikirim-kirimi lagi untuk membesarkan si anak yang dirawat si istri. Maka hutang seperti ini apakah suami wajib tanggung? Jawabannya iya. Di dalam Islam jawabannya iya. Termasuk juga kasus perceraian yang suami lepas tangan, tidak ada kabar tadi. Kemudian si istri yang bersusah payah sampai berhutang-hutang untuk membesarkan anak-anak tadi, untuk menyekolahkan mereka, maka seluruh biaya tadi itu hutang si mantan suaminya. Itu hutang si ayah. Karena di dalam Islam sepakat para ulama seluruh mazhab, walaupun terjadi perceraian, walaupun anak-anak dibawa oleh istri, tapi masih si suami ini, mungkin mantan suami ada, tapi mantan bapak tidak ada. Nah, bapaknya inilah yang membiayai si anak. Itu kalau anak laki-laki dibiayai seluruhnya sampai balik dan sampai bekerja. Kalau itu anak perempuan dibiayai terus sampai pendidikannya, sampai dia menikah. Ini kalau laki-laki yang tidak bertanggung jawab, main kabur saja, itu hutang baginya yang nanti akan ditagih, yaitu hutang nafkah, karena dia tinggalkan, telantarkan anaknya. Padahal dia punya kewajiban membiayai anak. Kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki sampai usia balik itu harus dia biayai. Atau yang laki-laki biar mudah sampai dia bekerja, biaya pendidikannya semuanya itu ditanggung oleh si ayah. Itu nafkah. Dan itu kalau tidak ditunaikan di kala itu menjadi hutang.
menjadi hutang si ayah. Maka perhatikan, si istri kenapa dia berhutang? Ternyata si istri berhutang karena nafkah yang kurang atau nafkah yang telah datang sehingga dia berhutang. Maka hutang yang seperti ini si suami wajib bayar. Itu sama saja dengan hutang suami. Ada kalanya kondisi kedua. Ini sudah habis waktu. Sudah habis. Sedikit lagi, yang ini kedua. Ada kalanya istri ini berhutang karena gaya hidup untuk memenuhi koleksi-koleksinya. Padahal sudah dicukupi kebutuhan pokok, tapi dia berhutang karena gengsi, karena pengaruh teman-teman. Yang tidak sepatutnya dibeli dia beli, tidak sepatutnya ditambah dia tambah. Maka hutang yang kedua ini karena di luar nafkah, maka ini istri yang bayar, suami tidak berkewajiban untuk membayarnya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.